Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Siwi Astuti Trirudiani dengan NIM A40120065. Kali ini saya akan menjelaskan video mengenai materi komputer. Pembahasan materi. Yang pertama, menjelaskan integrasi TIK dalam pembelajaran SD. Yang kedua, bagaimana penerapan pelajaran TIK di sekolah dasar pada kelas tinggi dan kelas rendah. Ketiga, pemanfaatan internet dalam men-search jurnal nasional dan jurnal internasional. Keempat, penggunaan 5 fungsi button Microsoft Excel yang ada di menu bar. Integrasi TIK dalam pembelajaran SD. Integrasi TIK adalah kegiatan menggabungkan antara kecanggihan teknologi dengan kegiatan pembelajaran dengan tujuan mempermudah penguasaan peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Definisi integrasi dalam lingkup SD. Integrasi TIK dalam lingkup sekolah dasar adalah kegiatan penggabungan kecanggihan TIK dalam pembelajaran maupun sistem administrasi pada lingkup sekolah dasar yang dilakukan oleh semua pihak, terutama guru. Bentuk integrasi lingkup sekolah dasar. UNESCO mengklasifikasi tahap penggunaan TIK dalam pembelajaran ke dalam 4 tahap, yaitu pertama, tahap emerging, tahap di mana seorang baru mulai menyadari pentingnya TIK dalam kegiatan pembelajaran dan berupaya untuk menerapkannya. Tahap applying adalah tahap di mana TIK telah dijadikan sebagai objek untuk dipelajari. Tahap ketiga, tahap integrating merupakan tahap di mana TIK telah mulai diintegrasi atau dipadukan ke dalam kurikulum pembelajaran. Tahap keempat, tahap transformasi adalah tahap yang paling ideal di mana TIK menjadi prioritas bagi perubahan pendidik. TIK diaplikasikan secara penuh baik proses pembelajaran maupun administrasi lembaga pendidikan. Pengenalan TIK dan pembelajaran di sekolah dasar. Pada tingkat sekolah dasar, pengenalan TIK lebih cenderung ke arah kemampuan menggunakan komputer dan internet daripada media lain. Hal ini dikarenakan pengenalan media komputer lebih dibutuhkan oleh siswa dalam proses pengenalan, pembelajaran, dan pencarian informasi. Kelas tinggi, penerapan di kelas tinggi dan rendah, yaitu pengenalan jenis-jenis Microsoft dan kegunaannya, macam-macam perangkat keras, macam-macam perangkat lunak, cara menghidupkan dan mematikan komputer. Di kelas rendah, dengan pengenalan komputer seperti mouse, monitor, CPU, dan lain-lain. Dan kedua, cara mengoperasikan komputer, contoh seperti menghidupkan dan mematikan komputer. Manfaat internet dalam men-search jurnal nasional dan internasional. Manfaat internet dalam men-search jurnal nasional dan internasional bisa dikatakan atau kata lain dari manfaat internet dalam hal pembelajaran. Internet adalah suatu jaringan komputer yang sangat besar, terdiri dari jutaan perangkat komputer yang terhubung melalui satu protokol tertentu untuk pertukaran informasi. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. Internet memberi keuntungan dalam semua bidang, dari bidang bisnis, akademis, pemerintah, organisasi, dan sebagainya. Beberapa manfaat yang diperoleh dari internet antara lain komunikasi interaktif, akses ke pakar, akses ke perpustakaan, membantu penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Internet dalam pembelajaran, sumber-sumber informasi tanpa batas dan aktual sangat dapat diakses melalui internet. Adanya internet memungkinkan seorang di Indonesia untuk mengakses perpustakaan di Amerika Serikat dalam bentuk digital library. Internet sangat bermanfaat bagi akademisi karena melalui internet akan mempermudah dalam mencari referensi, jurnal, maupun hasil penelitian dipublikasikan dalam jumlah yang berlimpah. Para mahasiswa tidak lagi harus mencari buku di perpustakaan sebagai bahan untuk mengerjakan tugas-tugas kuliahnya. Mahasiswa dapat memanfaatkan search engine untuk mencari materi-materi yang dibutuhkannya dengan cepat, selain menghemat tenaga dan biaya dengan dalam mencarinya. Materi-materi yang dapat ditemui di internet cenderung up to date. Pemanfaatan jaringan internet sebagai sumber dan sarana pembelajaran. Yang pertama ada browsing, merupakan istilah umum yang digunakan bila hendak menjelajahi dunia maya atau web. Searching adalah menjadikan internet sebagai sumber pengajaran. Searching merupakan proses pencarian sumber pembelajaran guna melengkapi materi yang akan disampaikan peserta didik. Dan consulting and communication. Pengertian dan pengenalan Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan aplikasi untuk mengolah data secara otomatis yang dapat berupa perhitungan dasar, rumus, pemakaian fungsi-fungsi pengolahan data dan tabel, pembuatan grafik, dan manajemen data. Menu bar pada Microsoft Excel. Menu bar pada Microsoft Excel terdiri dari beberapa menu, yaitu Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data Review, View, Help, Format, dan lain-lain. Menu Home memberikan perintah-perintah pada Microsoft Excel yang paling sering digunakan. Menu File pada Microsoft Excel berfungsi untuk membuat, menyimpan, membuka, serta manajemen file dan aplikasi.
Menu Insert berfungsi untuk menyisipkan data pada lembar kerja Excel. Menu Page Layout digunakan untuk mengatur ukuran lembar kerja terkait dengan proses mencetak file Excel. Menu Data terkait dengan manajemen data secara keseluruhan pada Microsoft Excel. Menu Formulas berisi grup perintah terkait formula atau rumus Excel. Menu Review terkait dengan penulisan perubahan serta menu View merupakan menu yang berkaitan dengan penampilan dokumen dan penampilan lembar kerja atau workbook. Menu Help atau menu bantuan adalah menu yang berisi petunjuk dalam operasional atau perintah dalam Excel. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa menu yang terdapat di Microsoft Excel. Yang tadi setelah kita baca penjelasannya, sekarang kita akan melihatnya langsung bagaimana menu-menu yang asli. Oke, pertama, yang disebut dengan menu bar di Microsoft Excel adalah ini. Ini adalah menu bar yang ada di Microsoft Excel yang terdiri dari File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View, dan Help. Kita akan membahas file yang pertama. File. Dalam file, kita menggunakan file untuk sesuatu yang berkaitan dengan operasional dokumen atau file. Contohnya seperti ketika kita ingin membuka dokumen baru, menyimpan, print, atau men-share, ataupun mengekspor, publish, dan lain sebagainya, kita bisa menggunakannya di menu file. Setelah itu ada insert. Di menu insert, menu ini berfungsi sebagai penyisipan. Bisa kita lihat sini. Untuk membuat grafik-grafik juga kita bisa melakukannya di insert. Setelah itu, kita lihat di menu page layout. Page layout ini merupakan menu yang sesuai dengan namanya untuk mengatur kertas, untuk mengatur ukuran kertas yang kita gunakan. Setelah itu, ukuran kertas ini paling terkenal di. Setelah itu ada formula. Formula merupakan menu yang paling khusus di Microsoft Excel, yaitu di mana formula ini termasuk menu yang untuk membuat rumus-rumus matematika, untuk membuat rumus-rumus, menyisipkan rumus-rumus, membuat rumus-rumus, dan membuat gambar-gambar matematika, itu kita bisa membuatnya di formula. Setelah itu ada data. Data kita gunakan untuk memanipulasi dan perubahan data yang telah dibuat seperti mengurutkan. Kita bisa mengurutkan, menyortir, dan mengimport data dari tempat lain ke sini. Setelah itu ada review. Review berfungsi sebagai kita lihat ini menu review tentang penjelasannya yang tadi. Ada translate juga di sini. Smart Upload Changes. Untuk memperbaiki tulisan kita bisa menggunakan ini. Setelah itu ada menu view berkaitan dengan tampilan dokumen dan penampilan motor lembar kerja atau workshop. Kita bisa melihat tampilan kerja dokumen kita di sini, dan penampilan motor lembar kerja kita bagaimana kita bisa melihatnya di view. Setelah itu ada help. Help, kita bisa menggunakan help untuk mendapatkan tunjuk operasional, seperti ini. Time to let the beat drop, baby, I'ma let you know ain't always gotta be fast. Maybe we can take it slow, don't always gotta rush. Gotta build that trust with two birds just singing that song, singing that la-di-di-do-di-da.